teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan Bapak Ibu Guru yang sedang memeriksa LKPD. Yuk ikut! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pagi ini menjelang siang kita lanjutkan pelajaran IPA terpadu. Kalau di fisika pertemuan ketiga, tetapi kalau IPA secara keseluruhan sekarang ini adalah pertemuan ke-6. Jadi pekan ke-6, sudah 1,5 bulan kita belajar. Hari ini anak-anakku kita masuk pada pelajaran materi tentang induksi. Jadi mendeskripsikan konsep induksi elektromagnetik. Jadi kemudian bagaimana menerapkan artinya persamaan atau rumus dari konsep itu bagaimana diaplikasikan kepada menyelesaikan soal yang berkaitan dengan itu. Baik, kita lihat tujuan. Yang pertama, menentukan medan magnet di sekitar kawat berarus yang lurus. Jadi kawat lurus yang dialiri arus listrik. Bagaimana medan magnet di sekitar itu? Jadi kawat yang dialiri arus ini pertama kali diteliti oleh H.C. Ørsted, ya. Jadi Hans Christian Ørsted. Ya, kemudian menentukan medan magnetnya, maksudnya dia berputar ke arah mana kalau arusnya arus arah tertentu. Nah itu, jadi sebentar kita akan coba melihat bagaimana menentukan apa aturannya. Jadi ada aturannya, itulah yang ditemukan oleh orang yang meneliti, sehingga menjadi satu hukum bahwa melalui prinsip itu bisa kita tentukan. Inilah yang dikatakan dengan istilah kaedah tangan kanan yang sebentar kita lihat. Berikutnya dapat menentukan medan magnet pada kumparan. Jadi pada sawat yang pertama tadi adalah kawat yang lurus. Yang kedua, bagaimana kalau kawatnya melingkar. Yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana kalau melilit menjadi kumparan. Jadi itu, bagaimana menentukan arah medannya. Kemudian berikutnya, mudah-mudahan bisa kita tambah materi ini tentang gaya Lorentz. Jadi pertama dulu menuliskan persamaan gaya Lorentz, kemudian menentukan ya nilai yang dihasilkan jika ada arus tertentu, medan tertentu, bagaimana besar arahnya, besar dan arah gaya yang timbul. Ya. Jadi kita lihat induksi magnet, ya. Jadi induksi magnet, medan magnet yang timbul di sekitar kawat berarus, ya kalau nanti ini pertama kawat lurus, kemudian kawat yang melingkar, kemudian kawat kumparan. Sebetulnya nanti ini masih ada, tetapi itu dipelajari SMA. Kalau kumparan dililit lagi, jadi
kawat lurus, kemudian dibentuk melingkar, kemudian banyak lingkaran, itulah kumparan. Kemudian kalau kumparan yang panjang itu dililit lagi, itu namanya solenoida. Tapi untuk di SMP baru kita pelajari sampai kumparan ini. Ya. Ya, bagaimana kita awal dari pertama, medan magnet yang timbul di sekitar kawat berarus. Yang pertama tentunya pada kawat yang lurus. Jadi jika ada kawat ya dibentangkan sedemikian rupa, tentu dengan meletakkan di bawahnya kompas yang menunjuk arah utara selatan, kemudian di dekatnya atau di atasnya itu diletakkan kawat sedemikian rupa sehingga sejajar dengan kawat. Pada saat belum dialiri arus, kawatnya sejajar. Nah, setelah dialiri arus tertentu, ada arahnya tertentu, dalam hal ini arus searah, maka ternyata kompas itu bergeser. Nah, itu artinya kompas itu terinduksi oleh medan magnet yang timbul pada kawat yang dialiri arus. Jadi di sini adalah kawat yang dialiri arus timbul medan magnet. Sebaliknya nanti justru ada nanti kawat itu bisa dialiri, kalau jika dialiri arus itu justru bisa menimbulkan kawat yang diberikan berada di medan magnet bisa menimbulkan arus. Jadi sebaliknya ya yang digerakkan. Ya, sekarang kita lihat, andaikan kita mempunyai kawat ini yang bentang lurus, ya, kemudian dialiri arus, taruhlah ke timur, ya. Kemudian ini arah arus, jadi pada kawat itu misalnya ke atas, kalau sesuai di layar anak-anakku, di laptopnya atau di HP-nya, anggaplah ke atas arah arus. Nah, itu akan timbul medan magnet melingkar atau di sekeliling kawat yang berarus listrik itu. Nah, kemana arah lingkarannya? Jadi berputar seperti ini. Nah, ini juga anak-anakku nanti akan muncul di sini arah medan itu mengikuti sunnatullah. Ya. Jadi salah satu di sini kalau kita mau lihat nanti tidak pernah berputar sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti dia arahnya terbalik juga. Jadi selalu berputar searah tawaf atau berlawanan dengan putaran jarum jam. Ya. Jadi kalau yang di depan itu yang tidak putus-putus, sedangkan dianggap di belakang kawat itu garis putus-putus, artinya terlindung, ya, bayangan. Nah ini arah medan magnetnya. Jadi coba diperhatikan, jadi begitu dia berputar ke arah sesuai dengan arah tawaf, ya. Nah, untuk arah ini bisa ditentukan, ada arah medan magnet ini ditentukan dengan menggunakan kaedah genggaman tangan kanan. Nah ini lagi-lagi tangan kanan, bukan tangan kiri. Karena kalau tangan kiri itu searah putaran jarum jam, sedangkan tangan kanan yang menggenggam itu searah dengan arah tawaf. Jadi luar biasa. Arah medan saja ini sudah menunjukkan ciri-ciri kebaikan sebagai tanda sunnatullah yang diikuti oleh arah putaran medan magnet itu. Nah, sekarang anak-anakku coba diperhatikan, jika kita memegang spidol, saya contohkan ini spidol, berarti ke arah ke atas itu searah ibu jari kita, maka itu adalah arah arus. Sedangkan lipatan 4 jari lainnya
telunjuk jari tengah, jari manis dan jari kelingking itu adalah arah putaran medan magnet. Nah, ini dengan kaidah begini kita mudah menentukan kemana saja ibu jari kita, dan 4 jari lainnya itulah arah putaran medan magnet. Ya, jadi arah putaran medan magnet jika kawatnya kawat lurus. Jadi seperti itu. Jadi kalau ke atas begitu. Nah, kalau dibalik ke bawah berarti dia jadi berlawanan dengan arah pertamanya tadi. Jadi itu. Kemudian kalau ke kanan ya berputar ya begini ya. Kalau ke kiri harusnya berarti dia berputar keluar dari arah layar. Ya. Itu kalau ini ke atas. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, bagaimana kalau ke kiri ya? Jadi kita lihat kalau arusnya ke kiri. Nah, bagaimana medan magnetnya? Jadi ini arah arus. Nah, ternyata arah medan magnet seperti ini. Berarti seperti kita menggenggam ya. Seperti kita menggenggam spidol. Jadi begini. Jadi nanti kalau anak-anak lihat tangan saya ini seperti begini ya. Ya. Baik. Kalau arahnya ke kiri ya. Jadi arahnya ke kiri. Nah, inilah arah medan magnetnya. Jadi coba diperhatikan, seandainya kita memegang spidol ya, maka itu arah jari tangan merupakan arah medan magnet, sedangkan ibu jari menunjukkan arah arus. Jadi bisa, berarti kalau dibalik ya tentu medan magnetnya juga berputar sebaliknya. Ya. Nah, kemudian kita sepakat kalau gambarnya X ya, jadi X atau cross itu menunjukkan arah masuk ke bidang layar laptop atau bidang layar HP Ananda. Sedangkan yang O atau 0 itu dianggap ya keluar dari bidang layar. Ya, baik layar laptop atau layar HP. Jadi arah masuk lingkarannya itu adalah kita beri X, sedangkan O adalah arah keluar. Ya. Nah, coba diperhatikan kawat ini dilengkungkan, jadi bukan lagi kawat lurus. Jadi yang bagian B adalah kawat melingkar. Anggaplah kawat itu dialiri arus yang bagian kanannya ke atas, berarti naik ke atas terus melilit, melingkar, turun ke bawah. Nah, berarti nanti ini kita bisa ketahui ini yang ke bawah, yang kebaliknya. Nah, diperhatikan lingkaran medan magnetnya itu seperti itu. Jadi X itu adalah arah masuk garis medan magnetnya. Jadi semua di luar ini, di luar kumparan itu X, artinya arah masuk putaran medan magnet. Sedangkan OO di dalam semuanya, nah itu adalah arah keluar medan magnet dari bidang layar. Nah, kita lihat ini juga yang kedua. Nah, kalau arusnya dibalik, jadi sama dengan kawatnya, arusnya dibalik. Jadi seperti ini. Jadi, nah justru menembus arah layar, jadi dari bawah kita memegang, ya kita memegang spidol kayak begini. Nah, berarti arusnya ke atas, memutar, kemudian melingkar, turun ke bawah. Nah, sebelah kanan. Jadi kalau kita memegang di bagian sebelah kiri, nah berarti masuk itu arah masuk bidang layar adalah X, berarti bagian dalamnya. Begitu juga di bagian atas itu, di atas. Nah, begitu juga kalau yang sudah menurun mau ke bawah. Berarti jadi semua
arah masuk di dalam lingkaran dan semua arah keluar di luar lingkaran. Berarti terjadi sebaliknya pada gambar pertama tadi. Iya. Jadi tergantung arah arus. Nah, nanti ini menjadi kaidah untuk pada menentukan pada gambar-gambar kumparan berikutnya. Ya. Sekarang itu jadi ini arahnya. Kalau ini lagi ke atas, memutar, kemudian turun lagi ke bawah. Ya. Nah, sekarang bagian C. Kalau kawat itu lilitan kawat itu beberapa, ya, lebih dari satu lingkaran, maka itu disebut kumparan. Jadi dililit, kemudian dialiri arus, tentu dengan memasangkan baterai. Kalau baterai itu disimbolkan dengan kutub positifnya itu yang dilambangkan dengan garis panjang, sedangkan garis pendek itu melambangkan negatif. Nah, seperti bagaimana konsepnya bahwa di kutub positif itu mempunyai muatan lebih banyak daripada di kutub negatif, makanya dia berputar. Jadi keluar dari kutub positif, mengalir naik, kebetulan di atas itu ada lingkaran, jadi melingkar. Anak-anak perhatikan bahwa gambar atau garis yang putus-putus atau lingkaran yang putus-putus itu adalah masuk bidang layar. Sedangkan keluar, kemudian naik lagi, kemudian melilit lagi, dan seterusnya sampai 5 kali, kemudian keluar, turun. Ya, kemudian kembali ke arah kutub negatif baterai. Jadi kalau digambarkan baterai di sini seperti baterai yang sedang tidur, ya, ke arah positif itu. Nah, bagaimana kalau jadi menentukannya, ya? Jadi arah itu tadi, jadi kalau keadaannya seperti ini, berarti itu melengkung ke atas, kemudian melingkar, masuk lagi, ya. Seperti itulah di jari-jari kita, sehingga dikatakan menggunakan kaidah tangan terbuka. Nah, seperti pertemuan yang sebelumnya, kemana arah ibu jari pada kumparan itu menunjukkan kutub utara. Ya, jadi kutub utara. Nah, pertemuan kedua kita garis gaya magnet, ya, keluar dari utara, kembali menuju ke selatan. Jadi di selatan masuk. Nah, jadi makanya pada gambar sebelah itu, jadi keluar, kemudian kembali lagi. Inilah garis gaya magnet. Dan seperti itulah juga bumi. Dan itulah yang menyelamatkan kita dari hantaman meteor yang setiap saat yang mendekat ke medan gravitasi bumi. Nah, yang besar-besar itu dialihkan atau digeserkan oleh medan magnet bumi. Ya. Sedangkan yang kecil-kecil itu hangus sendiri dalam perjalanan. Itulah yang kita lihat seperti bintang jatuh. Sesungguhnya adalah benda langit yang jatuh masuk atmosfer, terjadi gesekan. Nah, timbul bunga api. Nah, seperti kelihatan bintang jatuh. Nah, orang-orang yang berpaham mengatakan, ada bintang jatuh. Kalau anaknya perempuan, dia bilang, oh, tidak lama Mina datang perkusamu, sudah mau menikah. Nah, itu juga namanya mitos. Ya, kalau orang IPA ya menjelaskan seperti itu. Benda langit yang jatuh masuk medan gravitasi ke arah bumi, kemudian pada saat jatuh itu terkikis habis. Nah, kalau tidak terkikis habis, maka jatuh ke bumi. Nah, pada saat sampai medan gravitasi bumi, itulah dialihkan, ya, digeser sehingga tidak mengenai bumi. Kalau ada yang besar, itulah namanya jadi terjadi namanya gempa runtuhan meteor. Ada pernah terjadi di Bandung, ya. Nah, sekarang kita lihat
Ya, ini melingkar seperti itu, memutar, ya kembali. Ya, coba perhatikan anakku ini. Saya ulangi satu kali lagi. Jadi dari kutub positif naik, kemudian bergeser melingkar, turun ke bawah, ya kembali ke kutub negatif. Begitu seterusnya. Nah, inilah seperti gambar di sebelah itu yang ada arah panahnya. Nah, berarti ke arah ibu jari itu adalah ke atas, berarti arah ibu jari menunjukkan utara, dan itu sebagai arus I, jadi I, ya, jadi I. Sedangkan medan magnetnya itu melingkar mengikuti 4 jari lainnya, jadi memutar begini, ya. Jadi arah medannya memutar sebelah kanan masuk di bidang layar. Ya. Sekarang kita masuk pada gaya Lorentz, ya. Jadi ada gaya Lorentz. Ini juga anakku nanti ini semua kita pelajari dasar-dasar alat yang menghasilkan nantinya dinamo atau generator, ya. Jadi kita pelajari dasar-dasarnya. Ya, sekarang ini adalah gaya Lorentz. Ya. Apa itu gaya Lorentz? Gaya yang dialami oleh kawat yang berarus listrik jika berada di dalam medan magnet. Jadi jika ada magnet, ya, lalu ada kawat melintas di situ, dan jika kawat itu dialiri arus, maka dia mengalami gaya, dia tertarik atau terdorong. Nah, kemana arahnya itu dan apa gaya itu, itulah disebut gaya Lorentz. Nah, kemana arahnya? Ya, sebentar kita akan tentukan. Jadi kita akan animasikan sebentar, kita lihat. Nah, begini. Jadi jika ada 2 magnet, tentu magnet batang, saling didekatkan, lalu diantaranya dibentangkan kawat lurus, ya, kawat lurus, lalu pada antara seperti kita ketahui kalau utara kan keluar, jadi keluar arah medannya, ya, yang disebut, yang lalu flux magnet. Kebetulan selatan di depannya, maka langsung masuk, jadi ada garis gaya yang begini, ya. Jadi langsung masuk, inilah sehingga timbul namanya gaya tarik menarik. Jika itu berbeda, ya, utara selatan, ya, jadi begitu. Nah, pada saat itu terjadi arah ke atas itu, jadi arah gaya. Jadi jika seperti ini, ya, jadi arah medan magnet dari utara ke selatan, kemudian pada kawat itu tertarik naik, ditarik oleh sesuatu, itulah disebut gaya. Gaya itu pertama kali ditemukan oleh Lorentz, ya. Nah, sehingga diberi penghargaan penemu, yaitu dengan istilah gaya itu adalah gaya Lorentz, ya. Jadi jika ada arus, ya, jadi kita membuka tangan begini, ya, kita membuka tangan begini, arah arah ibu jari itu arah arus, sedangkan 4 jari lainnya adalah arah medan, ya, arah medan, ya. Kebetulan ini utara selatan, jadi arah ini. Kemudian ada garis ke atas itu arah panah, arah gaya itu. Jadi keluar dari telapak tangan, ya, ke atas, ya. Jadi begini. Nah, yang ke atas itu garis biru itu menandakan garis medan arah medan magnet, ya, arah gaya Lorentz, ya.
Jadi seandainya kawat itu agak panjang dan agak kendor, maka kawat itu melengkung seakan-akan ditarik oleh gaya. Gaya itulah disebut gaya Lorentz. Jadi gaya yang dialami oleh kawat yang jika dialiri arus listrik dan berada di dalam medan magnet, maka ia tertarik oleh gaya tertentu. Gaya tertentu itulah disebut gaya Lorentz. Bagaimana menentukan arah gaya Lorentz-nya? Jadi kita letakkan, jadi ini 4 jari lainnya itu sebagai arah medan. Kemudian arah ibu jari berarti ke sana, ya. Itu adalah arah arus. Nah, keluar dari telapak tangan ke atas, jadi menarik kawat itu. Nah, itulah yang disebut gaya Lorentz. Nah, jika kawat itu berada di medan magnet, tentu kalau di luar medan magnet ya tidak. Nah, ini. Jadi ini gaya Lorentz, kasih berwarna sama. Yang merah ini adalah gaya arus, yang di garis lurus itu. Ya. Kemudian ada gaya ke kanan, arah panah ke kanan 2. Jadi saya kasih sama warnanya, ya. Jadi itulah medan magnet. Ya. Nah, persamaannya F sama dengan F itu adalah gaya, sedangkan B itu adalah kuat medan, I adalah kuat arus, L itu adalah panjang kawat yang dibentangkan atau yang mengalami gaya jika dia berada di medan magnet. Nah, ditentukan oleh panjang kawat. Jadi ini BI kali L, ya. B kali I kali L. Nah, ini yang biasa disingkat anak-anak kita kalau mau memudahkan bahwa F gaya Lorentz sama dengan bil, ya. BIL, ya. Bil untuk memudahkan. Apa itu F? Nah, itu gaya Lorentz. Satuannya adalah Newton. Ya, F adalah gaya Lorentz. Jadi nanti kalau ada dalam soal diketahui gaya sekian, maka simbolnya F sama dengan sekian. Harus satuannya juga Newton. Kemudian B itu adalah medan magnet. Nanti ini sekian Tesla. Jadi satuannya adalah Tesla. Berikutnya I adalah simbol dari kuat arus, ya. Kuat arus. Nah, satuannya adalah ampere atau amperemeter. Ya, L panjang kawat, satuannya dalam meter. Nah, kalau nanti ini dalam soal itu terhitung dalam sentimeter, maka harus di transfer ke nilai meter. Kalau 20 cm misalnya berarti 0,2 meter. 10 cm berarti 0,1 meter. 50 cm berarti 0,5 meter. Dan seterusnya. Jadi ini gaya Lorentz. Nah, sekarang kita akan melihat animasinya. Gambarannya. Jadi bagaimana menentukan arahnya, ya. Jadi ternyata ini lagi-lagi menggunakan kaedah tangan kanan. Jadi besarnya gaya Lorentz itu mengikuti kaedah tangan kanan terbuka. Kalau tadi pada kawat yang dialiri arus itu timbul medan magnet mengikuti kaedah tangan kanan yang dilipat. Kalau ini ada 3 variabel, ya. Pertama arah arus, yang kedua arah medan, yang ketiga timbul arah gaya. Itulah arah gaya Lorentz. Bergantung pada jadi besarnya gaya Lorentz, bergantung pada B itu kuat medan, bergantung pada I itu kuat arus, bergantung pada L itu adalah panjang kawat. Nah, cuma itu F itu adalah gaya, tentu satuannya Newton. Kemudian B adalah Tesla. Bisa juga dipakai Weber, tapi untuk perhitungan kita itu umumnya kita pakai Tesla. Kemudian I kuat arus. Jadi kuat arus ya satuannya ampere. Kemudian L
meter. Nah, kalau ada dalam soal dalam senti, maka harus kita konversi ke meter. Jadi misalnya 50 cm. Ya, berapa meter kan? Ya, itu 1/100. Jadi 0,5. Nah, ini keterangan rumus ya. Jadi inilah yang dikatakan persamaan gaya Lorentz. F bil ya. F sama dengan bil. Itulah, jadi nanti ada pertanyaan kepada anak-anakku, tulis ya dan keterangannya. Tulis gaya Lorentz dengan keterangannya. Maka anak-anakku membuat tulisan F huruf besar sama dengan B kali I kali L. Kalau L-nya ini biasanya huruf kecil. Jadi bisa juga, yang penting bil ya. Nah, nanti B itu diganti, I nanti diganti, L diganti, tergantung dari masalah yang ada dalam soal ya. Nah, ini sama dengan kaidah tangan terbuka. Jadi kaidah tangan terbuka. Ya, kalau tadi digenggamkan, jadi arah ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian 4 jari lainnya menunjukkan arah medan, sedangkan yang keluar dari sisi layar laptop atau layar HP Ananda, jadi keluar begini, maka itu adalah arah gaya yang kita tidak tahu dari mana itu. Oh iya, ternyata itulah yang ditemukan oleh Lorentz. Jadi disebut gaya Lorentz. Persamaannya F sama dengan bil. B kali I kali L. Ya. Jadi keluar dari telapak tangan. Nah, ini yang biasa kalau digambarkan harus dengan menggunakan gambar 3 dimensi. Ya, jadi, nah sekarang bagaimana arah medannya? Berarti tanda positif, tanda cross itu atau X, maka itu arah masuk ya, arah masuk putarannya arah medan magnet itu. Sedangkan O atau 0 itu keluar ya, keluar dari bidang layar ya. Jadi ini keluar. Jadi kalau X itu kita simbolkan, sepakat kita mengatakan adalah jari atau 4 jari kita itu masuk bidang layar. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini. Jadi kalau ada arus ke atas, ya, ingat tadi arus ke atas berarti kita menggenggam begini, ya, menggenggam begini. Jadi jika ini adalah arah ini, maka ini menembus masuk. Nah, itulah X. Sedangkan nanti keluar, maka itu 0, ya, 0. Sekarang bagaimana kalau posisinya seperti ini? Ya, kita ya, contohnya jika ada ya, ada arah arus justru ke kiri ya, ke kiri. Kemudian arah gaya Lorentz ya atau gaya F ya. Jadi arah arus jadi putarannya begini, berarti otomatis arah medannya masuk bidang layar ya, masuk bidang layar, maka X ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal ya, contoh soal ya. Jadi inilah pada KD tadi itu dikatakan menerapkan konsep gaya Lorentz untuk menghitung gaya yang dialami oleh suatu benda. Nah, sekarang untuk kali ini saya mungkin satu nomor kita contohkan ya. Kita contohkan bagaimana membaca ya. Coba diperhatikan anak-anakku soal ini ya, nomor 1 gimana?
suatu kawat dialiri arus listrik sebesar 1,5 ampere. Nah, kawat itu berada dalam medan magnet. Berapa medan magnetnya? Sebesar 8 Tesla. Nah, jika panjang kawat yang dialiri arus 1,5 ampere tadi itu 10 cm, nah, maka gaya magnet yang dialami ya, oleh kawat, nah, itu sebesar berapa? Nah, sekarang kita coba lihat, kita jawab apa-apa yang diketahui. Coba diperhatikan anakku. Suatu kawat dialiri arus sebesar, berarti apa ini? Arus, berarti simbol arus kita tulis I. Ya, berarti I sama dengan 1,5 ampere. Ya. Kemudian berada pada medan magnet, berarti medan magnet tadi simbolnya B. Ya, kita tulis B sama dengan 8 Tesla. Ya. Jika panjang kawat, berarti L. Ya. L. Jadi ada kuat arus, ada kuat medan, kemudian ada panjang kawat. Nah, kita lihat 1,5 ampere berarti satuannya cocok. 8 Tesla berarti satuan medan juga cocok. Tidak usah diganti lagi karena ada juga nanti itu Weber ya, di SMA nanti itu sudah begitu. Nah, ini yang perlu disetarakan. Jadi 10 cm itu setara dengan berapa? Nah, tentu kita sudah tahu bahwa 1 meter 100 cm. Berarti kalau 10 cm adalah ya 1/100 kali 10. Ya, berarti 0,1. Ya, ini 0,1 meter. Nah, sekarang kita tulis gaya. Ya, gaya Lorentz. F sama dengan B kali L, I kali L. Jadi bil. Ya. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Ya. Nilai B adalah 8 Tesla. Boleh juga ditulis di situ 8T. Kemudian dikali I. Nah, I nilainya 1,5 ampere. Jadi B. Kemudian ada panjang kawatnya tadi adalah 10 cm berarti 0,1. Nah, tentu kalau ini dikali ya 8 kali 1,5 ya 6. Kemudian 6 kali 0,1 ya berapa itu? Ya, 0,6 Newton. Jadi seperti itu. Nah, ini anak-anakku, jadi gaya yang dialami oleh kawat yang berarus listrik yang berada pada medan magnet 8 Tesla, jika arusnya 1,5 ampere, maka besarnya gaya yang diderita atau yang dialami oleh kawat itu adalah 0,6 Newton. Jadi ini kalau ada soal begini anak-anakku harus tulis jawab. Biasa juga ditulis semua I, B, L itu adalah diketahui. Ya. Kemudian apa pertanyaannya adalah F. Jadi dit kemudian ped ya. Dik adalah yang diketahui. Jadi anak-anakku setelah tulis diketahui I sama dengan 1,5 ampere. Sedangkan B sudah ada juga dihitung. Berapa besarnya? Ya. Kuat arusnya 1,5 ampere. Dan kekuatan medannya 8 Tesla. Ya. Jika panjangnya 10 cm, maka ini 10 cm dikonversi ke satuan meter. Karena tadi di rumus yang kita tulis itu F bil, ya, gaya satuannya meter,
Kuat Medan kekuatannya apa satuannya Tesla, kemudian I satuannya ampere. Jadi ini. Nah, inilah jadi gaya Lorentz yang dialami oleh kawat tadi adalah sebesar 0,6 Newton. Saya kira inilah materi. Kami kembali berharap kepada anak-anakku yang mengikuti pelajaran ini bisa diulang-ulang kembali. Ya, jadi kami tentu berharap supaya anak-anakku tetap mengulang-ulang, ya, lancar jalan karena diulang, ya, lancar kaji karena dibaca. Itu. Jadi kalau mau lancar, ya bisa mudah menjawab, ya ulang-ulang terus. Jadi pada saat yang hadir berarti itu hadir mengamat-amati. Jadi sedangkan sebentar diulang-ulang, diingat-ingat, ya. Kemudian setelah diingat-ingat, dikerja terus, diulang-ulang. Nah, inilah orang katakan rumus pintar adalah A, I, U. Pada saat guru menerangkan, sedang live seperti ini, diamat-amati. Nah, kemudian setelah selesai itu diingat-ingat. Ya, jangan ditunggu lama, ya. Jadi diulangi segera, ya. Jadi LKPD-nya ini anak-anakku segera kerjakan sebentar ini. Ya, karena ini pelajaran terakhir, bisa lanjut dikerjakan sebelum duhur ini, ya. Atau mau dulu minum teh atau makan sesuatu, ya boleh. Tetapi ingat, jangan digabung di akhir pekan, ya. Jadi selesaikan hari Senin itu 3 mata pelajaran, insya Allah bisa diselesaikan. Itu paling lama 1,5 jam untuk seluruhnya. Nah, tapi karena ditunda, selain dilupa, nah itu juga memberatkan, sudah banyak. Jadi kalau sudah sepekan, kita pakai 4 hari, jadi 4 kali 3 12. Kalau nanti mau dikebut 1 malam, ya pasti tidak sempurna kerjanya. Nah, ini yang memberatkan. Sudah ada yang protes mengatakan, oh terlalu banyak, bolehkah tidak semuanya? Ya, kita sudah sepakat dan makanya disampaikan atau disosialisasikan sebelumnya. Supaya setiap pekan anak-anakku segera kita tahu masalahnya. Kalau ada yang tidak bisa lewat chat atau pada hari pekan atau hari akhir pekan itu. Saya kira seperti itu anak-anak semuanya. Semoga anak-anakku tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bebas belajar seperti biasa. Ya, tentu anak-anakku merasa tidak puas dengan belajar seperti ini. Nah, inilah yang bisa dulu kita lakukan, ya. Kita tidak puas, tapi ya ada yang membatasi kita, ya. Di sekolah kita sebetulnya sudah disiapkan protokol kesehatannya dan menteri atau 4 menteri sudah sepakat, ya, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri sudah sepakat, tetapi ya meningkat. Nah, itu oleh karena itu anak-anakku jika keluar tetap memakai masker, menjaga jarak, sering cuci tangan karena hampir 60% itu menurut penelitian itu dari tangan kita kemudian ke hidung dan mulut. Karena ya tadi ini saya rasakan kalau dilihat videonya diulang ini mungkin sudah 2-3 kali tadi saya pegang hidung. Nah, itu. Ya. Jadi itu, makanya dengan masker kita sendiri tangan kita tertutupi dari apa yang telah kita pegang lalu disentuh hidung dan mulut kita. Saya kira begitu, demikian anak-anakku atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mari kita berdoa menutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.